rasa ngeyel karepmu dhewe. Jadi kabeh ya berdasarkan aturan. Bukti otentik ini sudah dimenangkan oleh perangkat desa. Jadi benar-benar ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang benar-benar yang berat. Jadi tapi naopo terus perangkat desa Nganjuk terus kon gugat nang PT UN roh hasilnya seperti itu. Ya nyadari. Selamat siang Pak Pri. Siang Mas Habib. Bagaimana Pak Pri pendapat jenengan sebagai pembina Forum Kajian dan Advokasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yang menyoal tentang pemberhentian perangkat desa yang menabrak aturan, Pak? Benar Mas Habib. Jadi ini situasi untuk Nganjuk yang diberhentikan dengan perangkat desa yang usianya 60. Ini sudah ada 16 orang yang diberhentikan. Nah, mereka padahal diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Jadi berdasarkan itu perangkat desa itu pensiun usia 64 tahun. Sedangkan yang perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu usia 60 tahun harus pensiun. Nah, ini kenyataannya si Nganjuk ini jadi dikebiahu ya, disamakan. Padahal sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 579 itu perangkat desa pensiun usia 64 tahun. Tapi kenyataannya di Nganjuk perangkat desa yang usianya sudah 60 tahun, nggak peduli itu diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk itu mengacu pada pasal 53 ayat 2 ya, huruf A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 perangkat desa diberhentikan usia 60 tahun. Inilah, jadi seharusnya dari pihak hukum bagian Pemda itu melek masalah hukum yang memiliki ojo Pak. Aturan itu di sana ada aturan peralihan juga. Intinya sampai selesai tugasnya usia 64 tahun. Jadi ada itu. Tapi mereka diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu yang sudah diberhentikan berapa perangkat desa, Pak? Ada 16 perangkat desa. Itu diberhentikan berdasarkan yang usia 60. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Jadi istilahnya jelas menyalahi aturan. Berarti di usia 60, Pak ya? 60 sudah diberhentikan. Nah ini loh, makanya mohon kepada Bapak Bupati Kabupaten sok neh nek ngangkat bagian hukum itu bener-bener sing ahli tenang, ojo kelasnya ecek-ecek. Akhirnya mereka merugikan perangkat desa yang seharusnya mereka pensiun usia 64 tahun, tapi sudah usia 60 sudah diberhentikan oleh kepala desa. Ya inilah, makanya ini harus perlu segera ada musyawarah biar istilahnya nanti itu tidak istilah gugat menggugat. Jadi antara pihak DPR, Komisi A, ada perwakilan kepala desa, ada perwakilan perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 579, Pak Camat beserta bagian hukum Pemda itu harus bersatu. Jadi istilahnya mengkaji betul aturan yang benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku waktu itu. Jadi istilahnya perangkat desa itu tidak dirugikan. Berarti ada rencana Pak ya untuk melakukan gugatan Pak yang 16 sudah diberhentikan ini Pak? Nah itulah makanya kalau bisa kudune Pemda iki kudu ayo bareng bahas masalah ini. Jadi biar gak ada gejolak. Jadi pihak perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 ini tidak dirugikan, diamputasi
masih 4 tahun, masa kerja 4 tahun sudah diberhentikan. Ini kan ngawur. Apakah sudah ada bukti Pak Pri terkait gugatan PT UN yang dimenangkan oleh perangkat desa itu Pak? Sudah Mas Habib, jadi saya sudah pegang keputusan ya ini. Jadi itu keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor 159 garis miring B garis miring 2019 garis miring PT titik TUN TUN titik SBY. Jadi itu kejadiannya di daerah Papar ya, di Dusun Kedung Cangkring, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Nah, berarti wilayah Kediri Pak? Ya, Kediri, Papar di situ. Jadi itu namanya Pak Sutrisno Hadi, kami tua, kepala dusun. Nah, itu usianya 62 diberhentikan karena mereka tidak terima, akhirnya digugat kepala desa dan camatnya itu digugat ke PT UN Surabaya sana. Dan hasil keputusan itu dimenangkan oleh Pak Sutrisno Hadi, Pak Kasun. Itulah, ini bukti bener. Jadi ada, saya sudah pegang. Nah, begitu kepala desa dan camatnya digugat kalah, mereka kasasi. Ini yang keputusannya ini juga ada ini. Kalah juga akhirnya, tetap akhirnya kepala desa maupun camat mencabut SK yang sudah diberikan dari kepala desa itu kepada Pak Sutrisno Hadi. Nah, maksud saya Nganjuk negak benih hukum, ayo toh bareng-bareng studi banding nang Papar. Jadi ben Nganjuk biar kondusif. Kasihan kan perangkat desa itu minimal pengabdinya di atas 30 tahun. Urung payah pensiun terus dipensiun 4 tahun dulu, kayak wong pekok. Bagian hukum itu lah yang pekok. Jangan merugikan orang lain, apalagi perangkat desa itu loh. Penghasilannya berapa kalau di Sinang Gunung itu loh, ya. Kayak cerita nih oleh kami tua, salah satu kami tua di sana itu. Kalau dibagi bengkoknya dijual, dibagi 12 bulan hanya 1.200.000 rupiah. UMR separuhnya UMR gak ada. Nah, inilah makanya benar-benar saya berjuang untuk mereka yang sesuai dengan aturan undang-undang yang ada itu harus ditegakkan di Nganjuk. Ojo dipelintir, ojo di istilahnya dikadali, diakali. Karena mereka benar-benar diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Jelas usia perangkat itu pensiun 64 tahun. Mertua saya sendiri itu loh Bayan. Ya 64 tahun baru di pensiun. Kecuali saya nggak punya mertua saya perangkat desa Bayan, Pak Bayan. Berarti istilahnya kita studi banding gitu Pak ya? Iya, seharusnya nanti siap saya mendampingi. Biar Nganjuk itu kondusif. Ojo kok dijak perang perangkat desa, gugatan lah ini kan gak bener. Karena saya pernah tahun 2019 itu di Papar, ayo bareng-bareng, ada yang perwakilan dari pihak dewan, pihak eksekutif, bagian hukum, terus kepala desa, camat, perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Ayo bareng rono. Ora usah kok perangkat desa Kabupaten Nganjuk gugat nang nggone PT UN. Nah, apa kaya gak biaya, biar adem Nganjuk iki lho. Kalau sudah ada kan dekat Papar itu kan tetangga Nganjuk, etan kali. Nganjuk ngronggot kulon kali lho. Berapa jauhnya? Ayo bareng studi banding ke sana. Ini buktinya. Jadi ini gak ecek-ecek. Ujak ngawur. Nah, ini keputusan dari PT UN Surabaya. Ini dari Mangkabung. Ini ada semua. Dimenangkan. Akhirnya SK yang dari kepala desa itu akhirnya harus dicabut. Haknya yang Pak Sutrisno Hadi yang usianya 62 masih 2 tahun. Jadi kerja lagi 2 tahun. Nah, inilah.
Ini kan produk pekoke bagian hukumnya wilayah Kabupaten Kediri juga hampir sama dengan Nganjuk. Ini loh. Ini benar-benar sudah sah berdasarkan hukum. Ora usah ngeyel. Ora usah ngeyel karepmu dhewe. Jadi kabeh ya berdasarkan aturan. Bukti otentik ini sudah dimenangkan oleh perangkat desa. Jadi benar-benar ada keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang benar-benar yang berat. Jadi tapi naopo terus perangkat desa Nganjuk terus kon gugat nang PT UN nek roh hasilnya seperti itu. Ya ndak nyadari semuanya, ayo bareng. Tapi untuk perangkat desa Kabupaten Nganjuk Pak yang istilahnya belum diberhentikan masih banyak Pak ya? Loh, ini masih banyak diperkirakan 350 perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 579 kok. Nah, ini kan kasihan. Berarti selain yang 16 yang sudah diberhentikan iya. itu Pak? Ya ini dalam bulan-bulan ini ya banyak lagi yang masih yang menjelang pensiun itu banyak. Masih ini mumpung urung kebacut. Ayo toh bareng-bareng studi banding ke sana. Jadi ojo kok sak geleme dhewe bener karepe dhewe. Terus pesan-pesannya Pak terhadap Pemda maupun perangkat desa yang istilahnya mau diberhentikan ya Pak? Jadi saya sebagai pembina AKD, jadi intinya monggo bareng-bareng dari pihak-pihak yang ada kepentingan kembali kepada Dewan. Ini harus perannya harus benar-benar punya peran aja meneng ae. Ayo greget bareng ayo mumpung iki ada masalah. Masalah perangkat desa ini kan benar-benar pegang peranan di wilayah desa-desa Kabupaten Nganjuk. Ben adem dan bagian Pemda, bagian hukum. Perwakilan kepala desa sing ngerti hukum. Perwakilan camat yang paham hukum. Perwakilan dari perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Jadi ada semuanya perwakilan itu dibanding nang papar. Dekat kan? Ayo bareng-bareng. Ojo golek perkara ae Nganjuk ben damai ben adem. Jangan ada dirugikan. Urung wayahe pensiun diamputasi 4 tahun bayangin. Inilah. Jadi jangan sampai perangkat desa itu dirugikan. Gara-gara gak ngerti hukum, pekok masalah hukum, buta masalah hukum. Ya, terima kasih Pak Brio.